Alhamdulillah pemirsa Soro Minang TV sadonya kita basuh balik ya Budes ya bersama pemirsa Soro Minang TV dalam program podcast bersama tokoh yang dalam edisi tanggal 27 Juni 2023 bersama narasumber yang alhamdulillah Allah hadir di studio kita. Sebelum kita berbincang-bincang dan apa yang mau diperbincangkan, tapi memang kali ko pemirsa agak bingung Budes. Mengago kecil. Karena flyer nak ada dah. Karena ya flyer nak ada dah. Jadi menebak-nebak, tapi sekali-sekali boleh juga seperti itu. Enak Budes ya. Oke pemirsa Soro Minang TV, seperti biasa sebelum kita berbincang-bincang dan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio kita di SM Cafe pada malam hari ko, maka kami All Crew Soro Minang TV tidak pernah bosan berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga kita semua All Crew Soro Minang TV, para narasumber dan seluruh pemirsa Soro Minang TV selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kegiatan sehari-hari. Ya, dan tentunya para penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada, kami juga tidak bosan-bosannya menghimbau untuk seluruh penonton untuk tetap like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Soro Minang TV. Oke pemirsa Soro Minang TV sadonya, tentu sekali lagi apa yang telah dihimbau oleh Budes yang di setiap kali dalam rangka program live streaming kita, tentu itu adalah sebuah kekuatan besar bagi kami All Crew Soro Minang TV bisa bersua terus dengan pemirsa ya Budes. Iya. Kalau nggak ada orang nama like, nggak ada orang yang suka itu apa? Walaupun ganteng narasumber, walaupun rancak narasumber, tapi tidak di like-nya dah. Berarti. Oke pemirsa pasti penasaran. Mungkin sebagian, mungkin ala ado yang kenal dengan narasumber yang hadir di studio. Tapi sayang tidak tetalu, tapi tetalu entah tiba mana. Oh ada tetalu ya. Memang sengaja Budes sebelum dalam 1-2 minggu terakhir kita podcast berada di dalam suasana santai di SM Cafe Budes, supaya dan bosan lah jatuh itu formal mana. Tapi panas karena kipas belum itu. Tolong Pak kameramen. Ya. Oke pemirsa Soro Minang TV, dengan suasana yang cukup santai di SM Cafe, kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio, yang mungkin nanti satu persatu Budes akan perkenalkan narasumber kita. Tapi sebelumnya ikuti taruh live streaming kami di Soro Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, baik penonton setia Soro Minang TV. Jadi kita bukan lebih kepada podcast, mungkin kepada carito lama lah ya. Betul, carito lama. Malam ini kita menghadirkan sebenarnya bukan tokoh, tapi ini adalah orang-orang yang aktivis sosial. Betul. Lebih kepada bergeraknya di bidang sosial. Dan beliau juga semuanya adalah keturunan dari Minang. Sempat kita bercerita, Pak Host ya, semua yang hadir bertiga ini semuanya punya garis keturunan. Apapun ada dikaji-kaji, adonya ujung di Minang. Gitu. Dan kita bisa melihat nanti penonton bahwa orang Minang itu rasa sosialnya itu cukup tinggi di perantauan itu sendiri gitu. Betul. Dan penonton tetap saksikan nanti apa kegiatan sosial yang sudah beliau lakukan dan apa yang bisa akan membantu banyak orang nanti. Betul. Karena Yayasan Batam Kita Peduli ya Uni ya, itu sudah bergerak ini mau melaksanakan milad yang kedua. Tapi sebelum itu kami akan perkenalkan dulu satu persatu narasumber dari Yayasan Batam Kita Peduli. Yang pertama yaitu adalah pendiri dari Yayasan Batam Kita Peduli ya. Oke. Beliau juga seorang pecinta seni. Beliau juga tergabung di Forum Insan Seni Minang Kota Batam.
Beliau juga ketua Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang. Bukan, Kelurahan Tanjung Riau. Oh iya salah Bu Zul, maaf. Ya. Dari Kelurahan Tanjung Riau ya. Iya betul. Kemudian beliau juga merupakan pengurus dari Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat. Ya. Kemudian apalagi Uni? Sri Kandi Pemuda Pancasila. Banyak Jadi mana ya. Sudah berkecimpung di dunia organisasi, tapi semuanya adalah organisasi sosial. Ya, beliau adalah Uni Yuli Gusnita. Ya Uni, Facebook beliau juga Yuli Gusnita. Beliau merupakan salah seorang pendiri dari Yayasan Kita Peduli. Batam Kita Peduli. Batam Kita Peduli. Nah Uni, pendirinya itu ada berapa orang? Kalau pendiri cuma satu, berarti Uni sendiri. Nah, berarti nanti kita akan kupas kenapa, apa alasan beliau mendirikan ini. Yang kedua, di sebelah kiri beliau ya, lihat yang perutnya agak-agak gimana gitu. Hampir mengalahkan host ya. Cuman host agak tertutup. Rompi. Beliau seorang anak muda Minang yang bertalenta. Beliau juga baru sukses melaksanakan sebuah event yang cukup besar. Beliau adalah seorang IO juga ya, Fadli. Beliau juga pengurus Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat. Dan mungkin banyak juga beliau sudah membidangi organisasi-organisasi yang di luar lainnya. Minang gitu. Betul. Yang pastinya beliau masih anak muda. Beliau adalah Fadli. SIP, Sarjana Ilmu Politik. Nah, calon dewan kan. Ya. Nah, nanti kita juga akan kupas siapa sih seorang Fadli juga, kenapa sih beliau sekarang belum menjabat sebagai ketua Yayasan Batam Kita Peduli. Betul. Oke. Silakan Ibu Dea, terima kasih tetalunya. Kemudian di sebelah kanan Uni Yuli Gusnita ada ketua panitia. Ketua panitia ada Bapak Juniardi Adinda. Jadi kalian manggilnya Adinda? Kami memanggilnya Adinda gimana gitu ya. Nah, Bapak Juniardi Adinda, beliau tadi sempat mengatakan siapanya yang Minang Pak? Nenek. Aja Nusam dari Bapak Tiri kita. Dari Bapak Tiri. Iya, ada hubungan lah. Payakumbuh. Oh Belum bangun salah satu donatur untuk Pagaruyang, Pagaruyang, orang Payakumbuh mendaturkan Pagaruyang di Batu Sangka. Ya, emang orang Payakumbuh itu sosialnya tinggi Pak, betul. Oke, Bapak Juniardi merupakan ketua panitia dari Milad kedua Yayasan Batam Kita Peduli. Oke, terima kasih Bu Des. Kita perkenalkan satu persatu narasumber kita. Pemirsa Soro Minang TV, seperti yang kita ketahui dalam tanda petik memang pemerintah belum mampu menjangkau semua aspek atau semua lapisan kehidupan masyarakat yang ada, baik itu di Batam, di Kepri, dan segala macamnya. Khusus dalam konteks sosial, pemirsa Soro Minang TV. Nah, disitulah peran-peran sekelompok masyarakat, organisasi, yayasan yang kadang-kadang bisa langsung menemui kondisi-kondisi tertentu yang dalam tanda petik pemerintah tidak nampak hal yang demikian, kan begitu ya kan? Nah, maka pada saat ini banyak sekali lahir tumbuh rasa-rasa kepedulian yang cukup tinggi terhadap kondisi-kondisi yang ada di lingkungan yang terkecil, besar Kota Batam, Kepri, dan seterusnya. Nah, untuk itu pemirsa Soro Minang TV, kita akan mencoba berbincang-bincang dengan pendiri daripada, yang pertama pendiri dulu daripada Yayasan Batam Kita Peduli, yang hari ini sebenarnya hadir ke SM Cafe dalam rangka persiapan milad kedua Yayasan Batam Kita Peduli tersebut. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menyapa pemirsa Soro Minang TV, Bunda adalah informasi yang dari awal tadi adalah pendiri daripada Yayasan Batam Kita Peduli. Iya, siap. Secara prinsip tadi malah pendirinya hanya satu orang ya, ngeri juga Bunda kayak Bunda saya. Seorangnya tagaknya kayak, ya kan? Nah, Bunda, sebelum kita berbicara program, sebelum kita berbicara nanti tentang milad dan segala macam, sebenarnya
yang menjadi dasar keprihatinan seperti apa atau pemikiran apa ide awal Bundo punya cita-cita membuat yayasan dengan nama Batam Kita Peduli ini yang kita dengar konsen di bidang sosial kemasyarakatan itu. Silakan Bundo, sambil menyapa dulu ya pemirsa Suara Minang TV. Udah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk SN TV ya. Ya. Suara Minang, suara orang awak. Iya. Nah, kenalkan namamu Yuli Kusnita. Kalau bahasa Minang mereka orang tak ngerti. Betul, silakan campur-campur tak masalah. Sapkarula, Ya, sekali ulas sekali baloi. Jadi begini Pak, kita untuk Yayasan Batam Kita Peduli ini, kalau saya bicara masalah yayasan, ini ada luka pedih untuk membangun suatu Yayasan Batam Kita Peduli ini. Oke. Yang mana di awalnya memang dari saya pribadi, mulai dari gadis sebelum datang ke Batam memang udah bersosial juga. Oh, sudah aktif di bidang itu ya. Saya dulu waktu saya orang Batu Sangkar, Ya. tepatan di Padang Ganting. Itu saya dulu pengurus panti asuhan. Tunggu dulu. Untung enggak pekumbu aku enggak tagak beli doang. Ambo orang Padang Ganting, Padang Ganting, Batu Sangkar. Ya. Jadi kebetulan waktu di Padang Ganting itu saya sudah jadi pengurus panti asuhan. Oh, memang sudah dari gadisnya Iya. konsen di bidang sosial ya. Betul. Oke, lanjut Bundo. Jadi dari panti asuhan itu saya sangat belajar di mana anak-anak, kita cara merangkul anak-anak. Terkadang bagaimana sih kadang-kadang panti asuhan itu ada donatur, kadang-kadang kurang. Betul. Ya. Bahkan untuk makan harus kita bagi ke anak-anak, itu sangat miris sekali. Betul. Jadi setelah saya ke Batam itu selalu saya laksanakan, memang itu mungkin hati ya. Ya sudah fashionnya gitu Betul. ya. Sebelum yayasan ini ada, setiap saya mendengar orang yang sakit atau musibah, itu saya tidak bisa untuk menahan diri, berjalan. Nah, jadi setelah itu saya pernah dipantau oleh orang dari Jakarta, suatu komunitas juga. Oke. Nah, Bingkes Indonesia Peduli. Oke. Nah, itu bahasa beliau. Iya. Jadi setelah saya laksanakan itu, ternyata ada visinya yang tidak cocok dengan saya. Oke. Jadi di situ saya tetap berjuang bersama kawan-kawan. Jadi di situ timbullah inisiatif, kalau kita berdiri sendiri, kenapa harus dengan kaki orang lain? Ya. Jadi dari situ saya mengundurkan diri dan bangkitkan untuk Yayasan Batam Kita Peduli ini. Di mana Yayasan Batam Kita Peduli ini kita punya visi misi, Pak. Visi misinya itu yaitunya sayangi dan lindungilah yatim piatu, duafa, fakir miskin, dan disabilitas. Yatim piatu do. Ada. Wah, masuk aja tuh. Ya. Tanpa memandang status agama, ras, dan kedudukan. Oh, oke. Ya. Apa itu Batam Kita Peduli dan kita untuk mereka. Dari Batam untuk mereka. Oke, lanjut. Dari kita. Oh, dari kita mereka. ya. Oke. Dimana kalau kita bilang dari Batam untuk mereka, itu nanti salah. Betul. Salah konsepnya Ya. kita. Karena kenapa saya bilang begitu? Memang kenapa sih Batam Kita Peduli namanya? Pertama karena saya tinggal domisilinya di Batam. Dan semua ini lahirnya di Batam. Kejadiannya di Batam, intinya Batam. Jadi seiring berjalan waktu, saya pernah pertama sekali bukanya untuk ke Tanjung Balai Karimun. Oke. Sebentar, berbicara visi, coba agak diperdalam dulu, Bundo. Visinya ini begini. Saya pribadi dulu pernah sih untuk melaksanakan tugas dalam BKP ini, yayasan ini. Kita pernah menemukan dari suara-suara bisik-bisik dari orang, bahwasanya ada orang yang udah sakit selama 2 tahun nih. Tapi beliau tidak mau menyatakan kepada RT setempat. Artinya tidak tersentuh lah oleh pihak manapun. Betul, tidak tersentuh oleh pihak manapun. Dia bilang karena dulu saya agak reman, Bun. Jadi saya tak berani ngomong kemana-mana, kan begitu. Agak reman, beliau. Agak muda-muda budes ya. Preman. Itu kan bahasa beliau. Beremakan ya. Betul. Jadi itu kan bahasa beliau. Jadi saya bilang kenapa tidak bilang RT? Nanti kan salah paham kan itu nggak enak. Jadi kita terus tinjau keperluannya apa dan bagaimana gitu. Jadi kami temuilah RT
beliau. Oke, di lingkungan Di tempat lingkungan ya tempat itu kasus gitu ya. pertama itu ya. Kasus pertamanya itu. Jadi seiring berjalannya waktu kita berusaha apa sih yang dibutuhkan. Waktu itu beliau butuh kursi roda. Oh, ya. Jadi alhamdulillah ada seseorang orang kita CNS juga, Bapak Ahmad namanya. Beliau sangat tersentuh, foto kami kirimkan begini-begini Pak. Jadi beliau memberikan kursi roda yang baru. Jadi kami panggil RT pun kaget. Kok bisa ya? Orang lain yang tahu, warga saya nggak tahu, kan begitu bahasanya. Iya, betul. Itu tidak bisa kita ungkit Pak. Semua itu Tuhan yang mengatur perjalanan kita. Jadi kami tidak bolehkan RT untuk masuk ke situ terlebih dahulu. Jadi nanti malam kita jam 10 kita akan ke rumah orang itu. Jadi sama-sama lah kami dengan RT ke rumah orang itu untuk memberikan surprise sama beliau. Jadi sampai RT pun mengeluarkan air mata. Itulah cikal bakal kita. Berdirinya Yayasan Batam Kita Peduli. Betul. Itu. Betul. Jadi dari situ kita udah posting sedikit ke Facebook. Ada aja yang telepon saya. Gini Bu Yuli, gini Bu Yuli. Insya Allah kita carikan jalan, salah satunya seumpamanya masalah BPJS. Kebetulan kita untuk di Batam Kita Peduli, saya pribadi, saya tengok skill orangnya di mana, posisinya apa, gitu. Kalau kita taruh di Waka, Waka kan nggak harus satu, harus bidang-bidangnya. Betul. Nah, kalau untuk bidang kesehatan ini urusannya, urusan media ini urusannya, begitulah pembagiannya untuk yayasan. Nah, kenapa kok begitu? Sementara kan kalau yayasan lain kan tidak begitu. Tapi kami di Batam Kita Peduli ini kami lain, tampil beda. Kenapa tampil beda? Kami punya struktur. Kami memang betul-betul dari hati nurani untuk berbuat. Betul. Jadi semua kita jalani, semua kita rangkul. Siapapun itu. Jadi untuk bergabung dengan BKP kita tidak pilih agama, suku, ras, kita tidak pilih. Semua sama. Semua sama. Oke, Bundo. Pada saat pada saat sudah menjadi sebuah yayasan, tentu Bundo yang tadinya sendiri memikirkan berusaha mendirikan yayasan tersebut dengan basic bahwasanya Bundo adalah dari muda atau dari kampung sudah memang punya jiwa yang cukup tinggi terhadap dunia sosial itu sendiri. Terus juga pernah dinaungin oleh salah satu lembaga lah, oleh satu yayasan lah umpamanya. Nah, pada saat Bundo sudah berpikir membuat yayasan, bagaimana Bundo bisa bagaimana teman-teman ini semua kan berkembang menjadi sebuah kepengurusan itu. Nah, Bundo proses mencari orang dan sehingga mendapatkan orang yang sesuai dengan posnya itu seperti apa yang Bundo lakukan waktu itu? Gitu ya. Ketemu dengan Fadli, ketemu dengan Abang Adinda ya. Abang Adinda lama ketemu. Gimana Bundo punya sejarah? Akhirnya kan menjadi sebuah komunitas jadinya. Betul. Melahirkan sekelompok orang yang tadinya cikal bakalnya hanya seorang Bundo gitu. Betul. Jadi di sini Pak ya, yang mana kalau kita sendiri itu berjuang itu tidak akan mungkin. Nah, karena kita tanpa anggota tidak ada apa-apanya, tak akan ada artinya. Ibarat rumah, adapun atap yang cantik nggak ada fondasi nggak bakal kokoh. Itu menurut saya ya. Jadi seiring berjalan waktu saya rangkul sedikit. Jadi orang udah menengok kegiatan. Bagaimana sih caranya masuk untuk ke Yayasan Batam Kita Peduli? Persyaratannya apa? Betul. Nah, saya bilang kita persyaratan tidak ada. Yang penting persyaratan tanya hati nurani. Nah, jadi pun di grup saya bilang gitu. Kalau seandainya udah bertentangan dengan hati nurani, silakan keluar dari Batam Kita Peduli. Tidak ada unsur paksaan di sini. Karena ini milad ini dari mulai Uni bergerak atau dari mulai diresmikan yayasan? Milad ini kita memang dari awal dulu itu kan udah ada peresmiannya juga. Ya kan? Udah pada ada. Saat peresmian itu lah ya. Iya, udah ada. Jadi ini kan yang pertama kemarin kan memang kita tidak mengundang. Dengan arti kata cuma internal saja. Nah, ini dulu mulai berjalan sendiri. Penetapan tanggal lah ya. Iya, berjalan sendiri. Itu belum terbentuk yayasan pasti kan? Kalau gini dia. Awalnya itu kan komunitas awalnya, jadi sedikit saya kupas juga ya. Betul, nggak apa-apa, aku kupas saja. Keluarlah inisiatif dari Bapak Alex Kusnaveldi, istilahnya
berpikir ada kenapa bisa jadi beliau Ya. bilang janganlah untuk ormas, coba yayasan lah, karena terkait saya mau ngurus legalitas. Ya. Legalitas bagaimana sih gitu. Kalau nggak ada legalitas, karena dalam itu dan pergerakan sebelum ada yayasan saya udah bergerak, bahkan saya pernah juga istilahnya semacam tekanan bagi saya, menyatakan jangan sering bergerak lah, ini belum ada legalitas gini. Jadi saya berpikir salahnya di mana kan gitu. Jadi memang saya stop dulu. Terus saya bikinlah legalitas, dari situ lah bertambah. Jadi awalnya itu satu komunitas sosial, Iya. tapi karena mau melegalkan, ternyata Iya. dapat masukan, janganlah komunitas, Iya. Sebuah yayasan. Betul. Kebetulan yayasan Batam Kita Peduli dengan salah satu bantuan anggota dewan kita, Betul. itu ya Uni ya. Iya. Berarti komunitas dulu ingin Baru lahir yayasan ya. Nah, maka lahirlah yayasan. Oke. Sebelum kita lanjut, kita bacakan dulu komentar ya. Banyak mah. Kita lanjut ke ketua umum. Ketua umum dulu. Nah, pinjam mic-nya sebentar nih. Nah, sebentar Bu Des. Donald bin Rajab. Selamat milad Yayasan Batam Kita Peduli. Terima kasih. Sapil Yubahar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sapril. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yosep Encep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekian Batam, selamat milad Yayasan Batam Kita Peduli, Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau. Riau. Keluarga kita. Nah. Ketua satu. Ya. Rafnel Roza, selamat harlah Yayasan Batam Kita Peduli yang kedua. Mantap, terima Semoga kasih. kedepannya makin maju dalam kemaslahatan umat dan masyarakat. Amin. Andi Cinta Gozio, BKP dari kita untuk mereka. Wah, tagline-nya ya. Oke ya. Jadi luar biasa sekali para penonton, bahwa seorang perempuan Minang yang sangat luar biasa, punya cita-cita sosial yang cukup tinggi. Jadi dari suatu komunitas sosial, Melahirkan sebuah lembaga. sebuah yayasan sosial yang sampai sekarang sudah mau melaksanakan milad yang Kedua. Fadli, Yap. sebagai ketua umum ditunjuk oleh pendiri atau memang Fadli yang sebagai anak muda yang kedua ya, ketua umumnya kalau nggak salah ya. Kita pergantian aja. ya sebagai anak muda yang memang punya konsen juga dalam konteks sosial. Bagaimana Fadli awalnya bisa menjadi bagian daripada Bundo Yuli sehubungan dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial Yayasan Batam Kita Peduli ini? Jadi kalau kita bercerita awalnya, Ya, betul cerita awal. Kita cerita sejarah loh. Perkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam. Kok jangan salah menjual stand lo kok nah. Seluruh pemirsa SMTV. Ya. Suara Minang, Suara Urangawa. Insya. Jadi hadir kembali saya Fadli SIP di kali Hadapan ini para di penonton. di hadapan penonton di studio langsung dari Ya. SM TV. Ya. Jadi kalau kita bercerita tentang Batam Kita Peduli, mungkin prosesnya juga apa yang beliau jalani dulu, Fadli sudah tahu, dan Oke. beliau pun juga dulu sudah menawarkan. Ya. Memang dari kegiatan Fadli yang begitu sudah banyak, karena kita juga aktif di kegiatan pekerjaan. Ya. Ada beberapa organisasi yang kebetulan Fadli juga diberikan amanah, seperti sebagai ketua harian di IKA Visipol, Oh, sebagai oke. sekretaris DEW Rampai Nusantara, terus juga sebagai ketua bidang pendidikan dan kebudayaan KNPI DPD Provinsi Kepri, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi Betul, yang betul. memang kita sudah bertukus limus di beberapa organisasi supaya bisa menempa diri, bagaimana bisa bersosial, Ya. bagaimana bisa berkembang untuk memikirkan orang banyak. Betul. Gitu kan. Beliau sudah tawarkan, cuman memang di saat itu kita belum siap. Tibalah di saat menjelang milad kedua, beliau kembali meminta, dan pintaannya ini nggak bisa kita tolak lagi. Sehingga Yang bisa Sehingga- ditolak sianya. ya itulah. Jadi mungkin Betul Jadi karena aku mungkin- dian. karena permintaan itu sudah ini, dan memang ada rasa keterpanggilan, rasanya Uni sudah membangun
Ya. Yayasan Batam Kita Dari Peduli awal ini ya. dari awal. Kalau tidak kita bantu, tidak Betul, kita kawal, betul. ini tidak menjadi sebuah yang bisa lebih gongnya lebih Betul. besar lagi. Dengan Oke. harapan kalau Fadli sudah dipercaya di Ketua Umum, tentu amanah ini harus betul-betul kita jalankan sehingga Batam Kita Peduli ini ke depan bisa lebih dirasakan hanya tidak masyarakat di Kepulauan Riau, tapi bisa menyebar kemana-mana. Maka sehingga pun kita juga punya pemikiran ini nantinya kita menunjuk pimpinan cabang dan pimpinan daerah itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Di setiap, kabupaten provinsi. kota. Kalau bahkan kabupaten kota kita sudah. sudah. Jadi Oh, kalau kabupaten kota di Kepri ini sudah. Karimun ada, Bintan, Tanjung Pinang, itu sudah ada. Sehingga rasanya sayang kalau ini hanya kita kembangkan. Karena berbuat baik itu kan kita harus dimanapun. Betul. Sehingga ini menjadi sebuah pemikiran yang bagaimana ke depan ini menjadi wadah untuk kita berbuat baik yang tidak hanya sebagai orang yang di Batam saja. Nah tentu juga sebagai legal untuk sebuah yayasan ini bisa diterima dimanapun untuk kita bisa ajukan. Ya. Kalau hanya kita gunakan Batam Kita Peduli, nantinya jangkauan kita hanya terkungkung di Kota Batam. Padahal Berarti sebentar, berarti nanti ada perubahan akta terhadap nama tadi itu deh ya. Karena memang sudah mencakup. Nggak apa-apa kita sampaikan ya. Ya, nggak apa-apa, sampaikan aja ya. Memang itu sudah kita rancang sehingga nanti tetap BKP. Tetap BKP hanya jadi bergerak Kita Peduli. Oh. Sehingga nanti pimpinan cabang di daerah itu bisa memakai nama Batam Kita Peduli tetap sebagai Batam Karimun Kita Peduli, sehingga ini lahirnya perkembangan untuk cabang-cabang kita yayasan yang ada di seluruh Indonesia. Niatnya berarti kita. Kalau cabang-cabang pasti ikut daerah. Ya. Berarti Karimun Kita Peduli. Ya. Kayaknya kedengaran. Dan provinsi pun juga akan ada ya. Kepri Kita Peduli. Induknya itu induknya dari Bergerak Kita Peduli. Nanti semua. Berarti kalau ke provinsi kita contohkan Pekanbaru Kita Peduli. Riau Kita Peduli yang beranak bisa ke Pekanbaru. Mudah-mudahan sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah yang baik buat kita semua untuk bagaimana hadir langsung di tengah masyarakat yang mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait karena tidak mungkin seluruh hal itu bisa langsung terperhatikan, bisa terdeteksi oleh pemerintah, tapi dengan hadirnya kita, Batam Kita Peduli ini bisa menjadi pionir untuk bisa membantu masyarakat-masyarakat kecil yang memang perlu dibantu secara sosial dan lain-lain. Batam Kita Peduli ataupun mau diganti Bergerak Kita Peduli, itu kan sangat luar biasa, banyak sekali yang sudah dilakukan kegiatan sosial. Sebenarnya di situ adakah donatur tetap atau memang kan sebenarnya dana yayasan itu ada ya Uni ya, atau hanya mengandalkan dana yayasan atau ada memang donatur tetap atau pas misalnya ada kasus nanti carikan atau bagaimana? Ya. Tentunya secara pergerakan yang namanya bantuan dana itu pasti ada. Ya, betul. Jadi memang kita punya yang donatur tetap untuk membantu di Batam Kita Peduli, ataupun iuran daripada setiap anggota pengurus ketika urgensitasnya itu secara spontan. Betul. Nah tentu ini ada hal-hal yang kas kosong dan ada cash yang memang harus kita selesaikan, darurat lah. Nah, darurat. Ada situasi-situasi yang seperti itu sehingga itu mungkin ada iuran yang harus segera kita selesaikan. Diselesaikan oleh anggota dan pengurus itu sendiri. Oke. Kita berbicara dulu ke beliau sebagai ketua panitia. Pemirsa Suara Minang TV, 2 orang uni pendiri dan anak muda sebagai ketua umum daripada yayasan sudah menyampaikan bagaimana secara umum pergerakan daripada Batam Kita Peduli yang nanti akan berkembang menjadi bergerak kita peduli dan melahirkan Karimun Kita Peduli Tanjung Pinang. Yang sudah ada itu sudah ada ya. Dia mau ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita berharap pemirsa Suara Minang TV ini menjadi sebuah cikal bakal, sebuah yayasan yang akan besar nantinya di seluruh Indonesia. Nanti Padang Kita Peduli akan hadir. Amin. Bang, Siap.
Kalau dilihat kayaknya abang yang paling tua nih. Insya Allah. Ya. Bukan. Tapi paling muda deh. Tapi paling muda namanya. Oh, yang paling muda ya. Oh, oke. Bang, tentu bergerak dalam bidang sosial adalah merupakan passion pribadi kita. Saya belum menggali tentang kepanitiaan dulu ya. Satu pertanyaan penting dulu. Abang secara pribadi juga punya keluarga, punya anak kadang-kadang, ya kan? Otomatis abang menjalankan berbagai macam profesi, termasuk salah satu yang paling besar profesi sebagai orang yang konsen dalam dunia sosial itu sendiri. Bagaimana abang menyikapi secara pribadi jika memang hal-hal yang seperti ini, ada kasus-kasus tertentu, sementara sisi lain abang sebagai kepala keluarga, sehingga abang mau mewakafkan diri abang berada di Yayasan Batam Kita Peduli ini gitu. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya perkenalkan diri saya. Ya, betul. Nama saya Juniardi Adinda. Saya asli orang Karo, tapi memang ada keturunan orang Minang dari nenek kami. Betul. Saya bermarga Sembiring Guru Kinayan, dan saya kebetulan Ketua Umum Islam Karo Kepri. Kalau bicara sosial, suara Minang ya? Ya, suara Minang. NTP, ya. Suara orang awam. Ya. Jadi saya dengan orang Minang ini tidak pernah bukan cuma baru hari ini, karena sudah familiar karena kakak tiri saya memang asli orang Pariaman. Jadi insya Allah saya dengan orang Minang sudah rutinnya dari saya masih kecil. Jadi Pak host yang saya hormati, Ibu, bahasanya memang menyikapi hal-hal yang seperti ini saya sudah jalani sejak 2004. 2004 ya. Di organisasi sosial. Ya, pertama saya menjadi sekretaris Karang Taruna di Kelurahan Sambau. Ya. Sampai hari ini juga masih menjadi pengurus Karang Taruna, menjadi anggota MPKT, Majelis Pertimbangan Karang Taruna Batam, di bawah Pak JPB. Karang Taruna itu enggak orang-orang muda gitu ya? Majelisnya yang lebih senior, yang 40 tahun, 45 tahun. Di kampung dulu Bang, Karang Taruna itu anak-anak muda gitu. Karang Taruna itu usia kami 45 tahun, selebihnya menjadi Majelis Pertimbangan. Ya. Kalau bicara ini memang sejak saya menjadi orang sosial, sudah kita sampaikan kepada istri, anak dan keluarga, bahwanya kita hidup ini bukan hanya untuk pribadi. Kita hidup dari kita untuk semua yang membutuhkan. Betul. Dan ini sudah menjadi rutinitas saya dari dulu. Dari saya 2004 lah saya bilang saya tinggal sambil bekerja dan bersosialisasi. Sejak 2012 sebenarnya saya sudah menjadi pendiri satu penggiat sosial yang pada masa itu sebenarnya banyak orang nggak suka. Karena saya penggiat Forum Masyarakat Peduli AIDS Kota Batam. Masyarakat Peduli AIDS Kota Batam. AIDS. Oke. Ya. Yang sosial ini memang sudah saya jalani dengan teman-teman penggiat dulu. Jadi ini hal yang sudah mendarah daging bagi saya dan keluarga saya. Jadi tidak perlu diragukan hal yang demikian, kan? Insya Allah. Kapan pertemuan abang dengan Batam Kita Peduli? Sebenarnya kalau bertemu dengan pendiri ini kan memang tergabung dalam organisasi, karena saya juga termasuk senior Pemuda Pancasila. Jadi Uni Yuli ini selalu merangkul orang ya. Hebat juga Uni ya. Dan kebetulan saya juga MPI-nya KNPI Kepri, karena memang saya mangkong sosial. Iya. KNPI Kepri itu yang mana tuh? Yang Muhammad Luhut yang mana? Cuma satu kita. Iya lah, pokoknya nggak usah masuk. Enggak. Kan ada dua gitu. Jadi Kita tetap cuma satu. KNPI, KNPI manapun yang penting KNPI lah. Iya, Niatnya juga sama. Oke, lanjut. Jadi kalau kita juga KNPI. Iya. Jadi Lanjut. menurut saya kalau bicara sosial memang di keluarga saya memang sudah tanamkan, istri dan anak-anak saya juga hari ini penggiat sosial semua. Iya ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bang. Istri orang mana Bang? Istri orang Bandung. Bandung. Nah, Bang, sebagai ketua panitia milad yang kedua, kalau boleh abang bisa sampaikan apa konsep acara miladnya nanti, seperti apa persiapan dan segala macam daripada milad itu. Tentu harapan daripada pendiri dan semua teman-teman yang selama ini konsen di bidang sosial di bawah bendera Batam Kita Peduli, tentu di tahun kedua
ada sebuah lonjatan perubahan yang sangat luar biasa hendaknya daripada milad-milad yang pertama ya Uni ya. Nah, apa yang sudah dan yang akan dilakukan dalam milad kita yang kedua ini? Alhamdulillah, milad kedua ini kita memiliki konsep tadi tetap bersama, kita punya pilar dari kita untuk mereka. Ya betul. Dan Dari kita untuk mereka Iya. ya. Oke. Dan hari ini kita mengapresiasi teman-teman dari beberapa komunitas yang bergabung di kita, Oke. sehingga hari ini mungkin agak lebih besar, insya Allah hampir 1000 yang hadir nanti. Wow. Mudah-mudahan juga bisa lebih. Menurut informasi data di terakhir kita meeting kemarin, mungkin 1000 sampai 1200. Kalau nggak kita halangi mungkin lebih banyak. Ya, ya, Artinya ya. mereka memang ingin benar-benar konsen membantu kita dalam membantu pemerintah dalam menanggulangi sosial. Segala persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat. Ya. Dari kita seperti yang dibilangkan oleh pendiri dan ketua umum, kita tidak memandang suku, Ya. ras dan agama, karena siapapun yang mendapat kesusahan dan kita bisa bantu, insya Allah kita bantu. Kita akan coba bicara dengan beberapa teman-teman di Dewan dan juga pemerintah Kota Batam dan pemerintah Kepri, yang mana kita mengharapkan bantuan mereka dalam hal sosial ini. Betul. Menjadi donatur lah Ya. di setiap problem-problem yang ditemukan di tengah masyarakat. Bang, kapan pelaksanaannya? Di mana tempatnya? Apa lagi ya? Jam berapa? Dan yang terpenting, ini kalau berbicara 1.200 banyak gepeng tuh persiapannya gitu ya kan. Nah, nggak apa-apa, kita kan yayasan ya, jadi tidak ada masalah. Juga disampaikan kepada masyarakat proses pembiayaan seperti apa dan segala macam. Karena jujur dikatakan, walaupun yayasan itu ada orang per orang di dalamnya, tapi tetap itu adalah milik masyarakat secara umum ya kan. Semua harus disampaikan kepada masyarakat gitu. Ya, jadi kalau minat itu hari ini kita biaya dari kita, tetap dari kita untuk mereka. Dan memang kita, boleh kalau ada toke gua. Iya. Hari Selesai ini deh mah. tetap tidak berandai-andai. Ya. Memang kita ada mengajukan beberapa proposal ke Ya, pemerintah betul. Provinsi Itu biasa Riau, tuh, ya. dan pemerintah Kota Batam juga anggota Dewan supaya bisa membantu karena Betul. kegiatan ini kegiatan sosial, Ya. murni sosial tanpa ada embel-embel yang Ya, lain. betul. Dan insya Allah dihadiri 1000 dikarenakan Bintan, Pinang, dan Karimun Hadir. mereka juga hadir Oh. dan akan memberikan paket sembako untuk beberapa masyarakat kurang mampu di wilayah Sagulung dan Batu Haji. Oh, jadi ada sekaligus pembagian paket sembako pada milad itu ya. Rangkaian acara milad itu apakah seremonial seperti itu di satu tempat atau bagaimana rangkaian acara milad itu, Bang? Ya, rencana memang satu tempat. Teman kemarin ada permintaan ibu-ibu untuk buat hadroh juga, jadi kita akan adakan hadroh pada hari yang sama, Sabtu pagi sampai dengan jam 12 siang di Lakitan. Di Lakitan Cafe. Oh, yang kemarin. Batu Haji. Ya, oke. Pada tanggal 1 bulan 7 2023. Berhubung pemilik Cafe Lakitan itu sangat baik Care, dengan ya? kita dan Care, care, ya, betul. dan selalu membantu. Betul. Semua kegiatan. Tanggal 1 bulan 7 2023, hari Sabtu malam Minggu. Jadi kita berharap bagi teman-teman yang mau hadir silakan hadir. Cuman mungkin kalau nanti ada kekurangan konsumsi, kami juga mohon maaf karena tadi sekali lagi Ada Lakitan Cafe. Ada Lakitan ya, ada Lakitan. biaya cukup banyak kalau kita perkirakan. Betul. Pak Os dan Ibu. Namun insya Allah itu akan terkapur dengan sendirinya, saya yakin. Oke. Karena sesuai dengan janji Allah, aku seperti apa yang kau pikirkan. Ya, betul. Jadi insya Allah kalau kita berpikiran baik, hasilnya juga akan baik. Amin. Terakhir untuk Abang sebagai ketua panitia, tanggal 1 sekarang tanggal berapa? 27. 27. Kalau berbicara persentase persiapan sudah di angka di range berapa persiapan Abang ini sebelum hari H? Ya, kalau bicara persiapan dari panitia sudah bagus, sudah mencapai Oke. 80%. Oh, berarti tinggal menunggu hari H Tinggal ya. menunggu yang membantu saja. Tinggal tunggu. Donatur. Insya Allah Bang, insya Allah. Seperti apa yang Bang sampaikan, keyakinan dan ketulusan kita, insya Allah pasti ada Amin. orang yang akan melihat bahwasanya Batam Kita Peduli memang benar-benar telah berbuat kepada
masyarakat itu sendiri. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita balik berbincang sengenek dengan Uni Yuli Boleh tentang pinjam, Pak, ya sambil bacakan apa, kita bacakan dulu komentar. Budes membacakan komentar, awak minum teh talu ya. Ya. Karena inilah. iklan Ya. penonton iklan ya. Kopi talua dan teh talua ala SM Cafe. SM Cafe. Kita bacakan komentar dari Ica Biniandra. Nah, Ica Biniandra, jan bola saya di share. Kalau bola saya baru balap-balap. Nah, share lah yang lain-lain. Baru di tag Ica Biniandra. Selamat milad Yayasan Batam Kita Peduli Provinsi Kepri. Sukses selalu buat Suara Minang TV. Amin. Suara Minang TV semakin di depan. Mama Amin. Alif hadir. Ya. Ica Bininyo Yandra. Bisa kalau enggak di-share ada dendang saya. Kalau bola semangat sedona. Semangat Ya. karena di tag-nya ke sana Iya, kan. iya. Oke, Pak Host, Ya. luar biasa sekali Yayasan Batam Kita Peduli yang nantinya akan belum ya, ini masih dalam proses ya, Ya. dalam proses. Tapi Uni pasti yang namanya mendirikan suatu komunitas atau mendirikan suatu yayasan itu pasti mendirikan itu nggak segampang mempertahankan. Kalau mendirikan itu gampang, ambil habis kelompok orang buat gitu. Nah, di dalam proses Uni menjalankan yayasan ini itu pasti akan ada jatuh bangunnya, pro dan kontranya gitu. Dan bagaimana sih Uni menyikapi sehingga Yayasan Batam Kita Peduli itu masih berdiri sehingga bisa melaksanakan ulang tahun yang kedua kali ini. Baik Budes, kalau bagi saya punya prinsip hidup. Ya. Selagi saya di jalan benar, apapun saya hadapi. Oh. Itu sistem saya. Tapi kalau saya udah salah, pasti saya akan mundur. Gitu. Jadi dengan arti kata, sepanjang saya tidak menyinggung orang, tidak meminta sama orang, dengan arti kata ya, bukan meminta apa ya, dengan arti kata memberatkan orang. Ya. Kita mau bangun ini terus memberatkan orang gitu. Nah, itu kan udah lain konsepnya ya. Jadi selagi saya bisa, selagi kaki ini bisa melangkah, saya akan tetap melangkah. Ya mungkin Bunda sudah tahu sendiri, pernah juga bertanya sama saya, kok bisa sampai tengah malam ke rumah sakit. Itulah saya orangnya. Saya walaupun jam berapapun ditelepon, Pak, insya Allah selagi saya tahu, walaupun jam 2, jam 3, insya Allah saya akan tetap turun. Begitulah kalau saya. Jadi di sini kalau untuk bahasa-bahasa sumbang dari orang itu udah biasa. Itu akan menjadi pemicu supaya saya cepat naik ke atas begitu. Kalau nggak di perbincangan orang nggak selebritis lagi ya. Oh, betul sekali. Nah, Uni selagi masih ada Pak Dewan di belakang, lancar Yayasan Batam Kita Peduli. Dan kita doakan beberapa orang yang berada di Batam Kita Peduli calon anggota dewan. Ada calon anggota dewan. Karena memang izin sedikit ya Pak ya. Sebetulnya kalau untuk di BKP, jujur saya bilang kalau untuk spot awalnya memang dari komunitas ke yayasan itu Bapak Alex. Tapi kalau untuk dana itu dibilang yang banyak yang sering lah istilahnya mengerti dengan kita itu biasanya Bapak Imam Setiawan. Itulah penasihat kita juga Bapak Imam Setiawan. Kalau Bapak Imam dia tahu ini, insya Allah walaupun nggak pano ke bawah pasti. Pasti ada itu dari Pak Imam Setiawan gitu. Jadi dengan arti kata di situ pun Abo minta pendapat juga sama untuk penasihat Bapak Safari juga kan. Jadi penasehat Pak Dewan jadi itu lancar ya Yayasan Batam Kita Peduli. awak pun bertanya, Pak, kalau gini mana? Apapun itu ceritanya awak sebagai pendiri itu tidak boleh banyak diam, harus banyak bertanya. Gitu harus banyak bertanya. Malu bertanya susah di jalan kan Pak. Karena macam Yuli kan ilmu masih kata orang masih kecil. Yang penting mau. Yang penting mau bergerak. Jadi di situ seiring berjalannya waktu awaklah sampai ke Tanjung Balai, ke Pinang, ke apa. Kalau untuk di grup Yuli cukup ngomong satu kali. Ini begini, ini musibah ada gini. Tidak ada yang komen, tidak ada yang ikut. Saya yang akan berjalan sendiri ke lokasi. Nah gitu. Karena kenapa? Seorang pendiri namanya awak yang membuat sama buat tetalu kan? Awak suruh aja kok membuat nggak bisa itu pas awak ngocok seorang. Yang penting jadi tetalu itu dulu gitu. Mau lama atau enak? Lama beko detong. Kalau seandainya enak rasa perbuatan kita itu akan datang sendiri.
Nah, gitulah kira-kira. Termasuk itu yang untuk saat sekarang yang banyak kegiatan itu Bintan. Bintan ya. Bintan itu sangat-sangat luar biasa, terutama untuk darah. Adapun di sini pasien yang butuh darah, saya kasih tahu di grup, dia udah cepat tuh, udah ada stok di sini. Dikirim sini itu. Udah ada di sini, udah ada orang di sini itu udah ada donatur kita untuk darah. Alhamdulillah. Jadi udah ada orang ditunjuk-tunjuk gitu kan, asalkan datang dari Batam Kita Peduli, dia udah tahu tuh, iya udah butuh ini, dia langsung ke PMI. Jadi di sini saya sangat-sangat bersyukur sekali untuk Tanjung Balai Karimun yang yang udah bisa mendapatkan rumah singgah 2, walaupun itu istilahnya macam mana dia sama donaturnya saya nggak tahu. Iya. Bisa dia selalu 1 tahun tuh 2 rumah singgah. Itu untuk Tanjung Balai Karimun, Bapak Arul Kamarul. Alhamdulillah. Kalau beliau pun untuk urusan cepat. Begitu juga untuk di Pinang. Kalau di Pinang kita itu udah pernah untuk kolaborasi dengan Polsek Tanjung Pinang Timur. Bahkan Bapak Polsek udah pernah bilang, Bu Yuli kalau ada kegiatan Batam Kita Peduli di sini, tolonglah bawa kami. Nah, itulah bahasa beliau. Kalau Bu Yuli datang ke sini, kasih tahu kami biar kami ini kan, bilang gitu kan. Alhamdulillah sambutan di sana. Terus untuk di Bintan sendiri kita juga udah kolaborasi dengan Polsek Bintan juga. Itu namanya mana Kijang ya, Polsek Kijang. Oke, Kijang. Kijang. Jadi untuk ke instansi-instansi untuk yang untuk apa namanya itu yang tahu hukum yang apa kita udah sih, ya itu tadi mungkin ya Pak ya, kalau tujuan kita baik, insya Allah jalannya ada. Bahkan mungkin dulu juga kami sama Budes juga sering itu, Uni nggak tahu capek ya, nggak tahu saya capek itu di mana saya juga nggak tahu. Bahkan ini adik saya juga bilang, itu tadi ya memang itulah jiwa sosial, panggilan hati. Ya harus seperti itu biar gendutnya hilang. Makin gendut kemana duduk makan. Iya. Oke, Umi, terima kasih luar biasa sekali ya pasti Batam Kita Kado yang Peduli. bisa gitu ungkapkan ekspresi. Yang pastinya bahwa selain dari hanya sosial yang memberikan tidak hanya untuk orang Minang gitu. Iya. Tapi dia walaupun peserta, anggota dan bantuan yang akan diberikan dia tidak terfokus kepada Minang, walaupun kebanyakan Minang ya Uni. Betul. Kebanyakan, tetapi tidak semua. Betul. Banyak juga yang dari ini. Izin Budes, kalau untuk perbantuan selama ini kita sih boleh katakan bukan orang Minang yang banyak. Justru banyak di luar. Banyak yang di luar. Karena aktivis orang Minang banyak loh yang lain. Jadi mungkin ya. apa namanya itu, kita juga udah sampai ke pulau-pulau, terutama untuk Pulau Panjang. Dan ini pun untuk di Galang, Pulau Galang itu udah mengundang kita juga, udah mau dibentuk juga di situ. Jadi minta tolonglah Bunda Yuli, cuma karena kita mau harla, saya minta waktu dulu setelah harla nanti turun kan begitu. Ya mudah-mudahan Uni duduk jadi dewan perempuan nanti ya. Amin. Fadli sebagai kembali ke sebagai anak muda lah ya, harapan tentu bagi Abang Adinda, Abang Adinda, Uni Yuli, Uni Yuli, tentu harapan besar ada anak muda yang cukup kreatif, potensi, sudah mau bergabung kepada Yayasan Batam Kita Peduli, betul ya? Tentu ada sebuah ekspektasi yang luar biasa hendaknya yang terjadi di Yayasan Batam Kita Peduli dengan keberadaan Fadli. Nah, berbicara sedikit plan ke depan, apa yang ada di benak Fadli? Ya paling tidak semacam gambaran-gambaran umum lah, bagaimana caranya untuk bisa Yayasan Batam Kita Peduli itu akan sejauh semakin lebih besar, bahkan lebih besar dari badan Fadli itu sendiri gitu. Baik, Pak Sapril, terima kasih. Jadi tentu yang seperti kita sampaikan tadi, untuk menerima amanah yang begitu berat ini tidak mudah. Perlu waktu, perlu pertimbangan, perlu hal segala sesuatu kita pikirkan. Nah, ketika kita sudah mengambil amanah dan menyatakan siap, berarti kita sudah harus siap mengabdi. Berarti Fadli sudah mempertimbangkan dan mempersiapkan bagaimana ke depan Batam Kita Peduli ini bisa dirasakan manfaatnya
tidak hanya di Batam atau di Kepri, tapi ini akan dirasakan oleh seluruh dimanapun yang membutuhkan apa yang perlu bisa kita giatkan di sana untuk membantu masyarakat kecil. Tentu ini menjadi sebuah niatan kita. Jadi ketika Fadli sudah menyatakan iya dan mau, tentu juga sudah mempersiapkan bagaimana Batam Kita Peduli ini bisa kita kembangkan, bisa kita luaskan sehingga dampak manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruhnya. Nah, terkait dengan program dan kegiatan kerja yang apa yang akan kita laksanakan, yang walaupun mungkin belum tertuang secara formal, paling tidak ide dan gagasan-gagasan dulu lah dalam kepala Fadli yang akan bisa membuat Batam Kita Peduli jauh lebih besar nanti ke depan. Insyaallah, gitu. Jadi mungkin jangka pendek yang perlu Fadli pikirkan hari ini adalah bagaimana bisa merapatkan kawan-kawan pengurus yang memang amanah ini baru Fadli emban. Tentu kita akan memperbaiki internal kita dulu sehingga semua satu visi dan misi kita berada di Batam Kita Peduli ini adalah untuk mereka. Jadi semuanya sudah harus sepemahaman sehingga berjalannya nanti ini akan indah. Jadi yang hadir di dalam Batam Kita Peduli ini adalah orang-orang yang memang hatinya ingin berbuat, hatinya emang mau bekerja. Intinya untuk harus berbuat baik. Satu visi dulu. Satu visi dan misi dulu, sehingga ke depan ini akan menjadi baik. Ke depan apa yang menjadi jangka panjang pemikiran kita, apa yang menjadi program kerja kita, ini akan berjalan dengan nikmat, akan berjalan dengan indah, karena itu hadirnya dari hati, hadirnya dari kemauan itu sendiri, sehingga seperti yang disampaikan sama pendiri tadi, tidak ada paksaan. Hanya yang berjiwa sosial lah. Harus berjiwa sosial dan siap mengabdi, karena di Batam Kita Peduli kita adalah berbuat untuk mereka. Sebelum dilanjutkan, berarti siap ditelepon jam 2 malam. Siap. Bundo nelpon tiap hari sama acok ndak bangke baca lo tuh. Kalau bundu kan lain. Oke, lanjut. Ya, insya Allah kalau pendiri saja sudah siap untuk ditelepon kapanpun, tentu ketua umum serta sekretaris umum dan jajarannya kami juga akan siap mendampingi pendiri kemanapun dan kapanpun untuk masyarakat yang ada di seluruh Kepulauan Riau yang membutuhkan dan kawan-kawan pun yang ada di daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri pun juga bisa sama-sama kita hadir dan membantu bila ada situasi-situasi yang harus segera kita selesaikan. Oke, pemirsa, satu hal tadi yang terpenting mungkin nanti kita minta terakhir Uni Yuli menyampaikan. Jika memang ada kelompok masyarakat menemukan sesuatu yang rasanya cukup miris dan menyedihkan, tidak ada masalah, langsung hubungi Yayasan Batam Kita Peduli. Nah, mungkin nanti Uni Yuli di closing statement kayaknya udah pukul 9, hampir 60 menit lebih kurang pertemuan kita. Sekaligus sampaikan kontak person nih, kemana masyarakat yang membutuhkan itu bisa menghubungi langsung terhadap persoalan-persoalan yang mungkin Yayasan Batam Kita Peduli bisa lakukan. Terus berikutnya yang kedua, pemirsa Suara Minang TV, juga kalau memang ada kelebihan rezeki, betul kan? Betul. Kelebihan rezeki, mungkin waktu kita nggak sempat, Bu Des. Kan? Tenaga kita juga tidak cukup untuk itu dengan berbagai macam kesibukan untuk berbuat sosial. Biar BKP yang bekerja, tapi mungkin ada yang membantu. Kita mungkin bisa membantu dari sisi lain, seperti adalah donasi-donasi itu sendiri. Nah, kalau memang dimungkinkan, Uni tidak ada masalah, nomor rekening Yayasan Batam Kita Peduli sampaikan saja. Beko mau tahu Pak Sak ngirim betul 50.000. Iya betul. Wak niatkan, ndak tahu Wak yang 50.000 itu yang membuat Wak masuk surga besok. Betul enggak? Betul. Nah, 50.000 tuh hari lumayan. tiap hari. Nah, jadi kepada Uni dalam closing statement nanti nih, sebelum kita tutup pertemuan kita, podcast
dalam rangka milad yang kedua Yayasan Batam Kita Peduli, berbagai macam segmen, tapi yang dua tadi Uni bisa sampaikan. Yang pertama nomor kontak, yang terpenting itu ada satu tadi Budas, bukan hanya persoalan apa, golongan darah ini paling sering kita menerima informasi butuh golongan darah apa, butuh dalam golongan darah apa, betul nggak Budas ya? Nah mungkin dengan ada nomor Uni ini bisa menjadi salah satu solusi dari persoalan kebutuhan darah bagi orang-orang yang memang sangat membutuhkan itu gitu. Silakan Uni. Ya baiklah, makasih banyak Bapak host, Ibu host SMTV ya, Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Kami dari Batam Kita Peduli, di mana sesuai dengan visi misi kami, yaitunya dari kita untuk mereka. Jadi di sini kami menghimbau bagi siapapun terutama untuk di Kepri ya, terutama untuk Kepri sangat teristimewa untuk di Batam. Nah, apabila ada nanti hal-hal yang perlu kami bantu dengan tanda kutip sosial, terutama untuk darah dan juga untuk pengurusan PPJS, insya Allah kita akan membantu semua itu. Tapi dengan catatan, maaf sebelumnya, kami harus lapor terlebih dahulu ke RT RW karena kita tidak boleh melangkahi yang punya wilayah. Jadi di sini BKP tidak boleh semena-mena. Kita punya tata tertib, tata cara dan juga etika. Nah, karena kita bukan orang pemerintah. Jadi di sini kita menghimbau boleh hubungi kita di Yayasan Batam Kita Peduli di nomor kontak 08 bisa komen Pak. Nah, oke. 08 11 11 empat kali ya. 11 banyak sampai 9764. Oh, berarti 0816 kali ya. 16 kali. 9764. Iya. 9764. Jadi gampang untuk menghafal bagi Alamat sekre kalau boleh. Kalau alamat sekretaris kita yaitunya untuk saat ini berada di Lakitan Cafe. Daerah Tanjung Uncang. Terus sekali lagi nomor rekening bagi orang yang mau nih. Ya betul. Sekiranya di sini karena kita udah pernah juga untuk mendapatkan seandainya nih untuk pecinta SMTV lah terlebih dahulu khususnya yang ingin menyalurkan, terus waktu tidak ada. Waktu tidak ada. Jadi kami di sini siap untuk turun untuk mendampingi Yayasan Batam Kita Peduli. Di sini kita ada nomor rekening, nomor yaitunya rekening Bank BRI, Bank BRI atas nama Yayasan Batam Kita Peduli. Yayasan Batam Kita Peduli. Di 21 17 01 00 06 63 302. Pelan-pelan ya. Bank BRI. Bank BRI. Bank BRI atas nama Yayasan Batam Kita Peduli. Nomor rekening 21 17 01 00 06 63 302. Oke, Pak kameramen. Oke. Ada lagi? Saya selaku pendiri dan pembina dari Yayasan Batam Kita Peduli mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada SMTV, Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Dan juga saya minta terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ketum, Sekjen kami yang sangat luar biasa, Muhammad Lutfi. Teman-teman lah ya, seluruh yang selama ini support. Betul, bendahara kita juga, Bunda Elvi ya. Dan juga terutama yang paling istimewa yaitunya waka saya. Itu Dekyan, itu sangat luar biasa, udah melewati batas untuk kerja beliau. Dan juga untuk semua pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa mereka saya tidak ada artinya.
Terakhir Ketua Panitia himbauan untuk milad ya pinjam. Yayasan Oke. Apa yang Ketupat sampaikan sehubungan dengan milad? Ya, kita mengimbau kepada masyarakat khususnya Kota Batam untuk bisa bersama-sama menghadiri milad tersebut karena milad ini sebenarnya sebagai bentuk apresiasi kita pengurus kepada teman-teman penggiat sosial yang ada di Batam yang tergabung di dalam BKP. Yang tergabung cukup banyak, beberapa organisasi masyarakat dan kemudaan yang hari ini sangat berantusias membantu kita. Masya Allah. Insya Allah kami menyediakan yang bisa kami sediakan karena takutnya rame, tapi senangnya juga rame gitu. Insya Allah supaya ini berjalan lancar, kita harapkan kesediaan, keikhlasan hati. Kalaupun nggak dapat makanan, doain sajalah gitu. Karena takutnya estimasi kita berharap 1.000, tapi takutnya membludak karena banyak dari teman-teman yang ingin menghadiri. Berarti persediaan terbatas jadinya. Tapi sebenarnya bikin pahami, saya memang ketua panitia, tapi itu saya pengawas kebetulan. Kalau di yayasan beliau pengawas. Oke. Jadi memang kita sengaja hari ini semua pengurus dilebatkan supaya paham dan mengerti arti sebuah kebersamaan. Mantap. Fadli ada yang sampaikan terakhir? Baik, mungkin kalau dari Fadli ucapan terima kasih kepada SMTV dan berharap nanti di saat harla kedua SMTV juga hadir meliput secara eksklusif dari hadro sampai malam puncak daripada kegiatan milad kedua. Ya, kalau yang pertama dulu dia nggak ngundang kita, padahal dia hadir di sini malam itu. Dia nggak undang kita. Nyanyi ya kemarin. Ya, jadi kami juga mengundang kepada SMTV dan seluruh masyarakat Kota Batam untuk pemirsa SMTV untuk bisa hadir di Lakitan Cafe di daerah Tanjung Uncang pada hari Sabtu 1 Juli jam 7.30 malam. Jam 7.30 malam. 19.30. Habis Isya ya, Habis Isya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, pemirsa Suara Minang TV berbincang-bincang terhadap. Tapi nggak ada artis kayak seperti ini, pemanggilnya biasanya ada artis atau Kim atau Inilah artis, malah udah artis lah. Kok, itu artis kok. Bisa Sabian kan? Ya, selesai diolah Pak. Oke, pemirsa Suara Minang TV berbincang terhadap sosial. Sebenarnya antara sosial dengan pendidikan itu hampir mirip. Dalam tanda petik, pemerintah memang belum mampu menerapkan keadilan terhadap hal yang demikian. Semua lapisan masyarakat belum tersentuh semuanya oleh pemerintah dalam konteks pendidikan, dan semua lapisan masyarakat juga belum tersentuh semuanya oleh di bidang sosial itu sendiri, ya kan? Nah, akhirnya lahirlah di bidang pendidikan swasta, lahirlah komunitas-komunitas, lahirlah yayasan-yayasan yang pada prinsipnya secara tidak langsung adalah membantu pemerintah menjadi perpanjangan tanganan penyelesaian problem-problem sosial di tengah masyarakat. Berkah untuk semua yang terlibat dari Yayasan Batam Kita Peduli dan semua orang-orang yang memang tingkat kepeduliannya ada di minimal di lingkungan kita masing-masing. Sebelum kita tutup, kita bacakan dulu komentar. Aduh lah, yo terakhir. Ya. Yandra Ayah Putri Alif. Ayah Alif hadir, Suara Minang TV is the best. Yatniwati, semangat Bunda Yuli. Bu Yet. Ica, Uni Yuli, kalau ndak salah suku Nyo Jamba ya, kalau ndak salah berarti Batu. Kalau ndak salah berarti Batu. Berarti pakai baju merah, nah hujan dari dia. Iya, Jamba. Nah, donor beraja, jadi nomor kontak sudah tertera ya, nomor kontak, nomor rekening dan sekretariat. Iya, betul. Kemudian dari Sahrizal Jamba. Sukses selalu buat SMTV. Terima kasih. Begitu juga dengan pendiri dan seluruh pengurus Yayasan BKP Kepri. Semoga kiprahnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kepri. Amin. Tetapi untuk yang pembina seperti ucapan tetapi untuk yang pembina seperti ucapan yang saya simak, kalau saya salah saya mundur. Jangan Bu, kalau salah perbaiki saja jalan. Masukannya sangat bagus. Kalau salah maksudnya gimana nih? Nah, kan kalau posisinya benar beliau akan terus maju.
Oh gitu. Oke. Ah, Ica Biniandra sesuku Uni Yuli sama Ica. Nah, Kak Ica, terus ada pakai bahasa planet. Namanya nggak tahu karena bahasa apa itu Pak manajer? Oh, itu Jepang. Di Jepang kita nggak bisa karena kita belum ada translate bahasa Jepangnya. Naruto. Siapa? Semangat Abang Fadli. Oh, Ini fans Fadli nih. iya. Oke Pak host, luar biasa sekali. Semoga Yayasan Batam Kita Peduli terus bergerak ya, terus melebarkan sayap. Bahkan dalam proses besar harapan pembina kepada Ketua Umum yang sekarang bahwa BKP nantinya bisa melebarkan sayap ke provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dan juga penonton bagi yang membutuhkan bantuan atau uluran tangan dari Yayasan Batam Kita Peduli, kita sudah share nomor rekening, alamat, nomor telepon dan segala macam, atau mungkin boleh menghubungi Suara Minang TV. Oke. Pak Has? Kami saya Safril Yubahar Dan Desmanis beserta all kru Suara Minang TV pamit undur diri. Tapi sebelum kita pamit, kok ada yang salah tentu kita minta maaf. Ya enggak Bundo ya? Ada yang salah dari kami, tentu kita minta maaf kepada pemirsa Suara Minang TV. Kami akhiri pertemuan kita pada malam hari ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Lamon.